karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, untuk semua karya-karya-Mu Tuhan, untuk setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang mati bagi setiap kami, Engkau Tuhan yang bangkit juga untuk setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kebangkitan-Mu Tuhan memerdekakan setiap kehidupan kami. Kebangkitan-Mu memberikan kekuatan bagi setiap hidup kami. Kebangkitan-Mu memberikan sukacita yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak memuji Engkau pagi hari ini, tidak menyembah Engkau hari ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak kami puji, Engkau Raja yang layak kami sembah Tuhan. Hari Tuhan Kau yang beracara pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau boleh melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita mau menyembah Tuhan kita pagi hari ini, karena Dia Tuhan yang telah mati buat Anda dan saya hari ini, dan Dia bangkit juga untuk setiap kita. Kita mau merenungkan cintanya, kita mau merenungkan kasihnya lewat lagu ini. Amin. Sama-sama kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
bangkit, itu memberikan kemenangan bagi hidup kita. Saat ini mari kita siapkan hati kita, persiapkan hati kita semua saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Biar itu menjadi firman yang akan disampaikan hamba kita pada hari ini, itu boleh menjadi santapan rohani dalam kehidupan kita, memuaskan keinginan rohani kita dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari saudara, saya persilahkan duduk, kita siapkan hati kita saat ini. Bapak, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami hari ini, Tuhan. Kami boleh ada hari ini itu karena kebaikan Tuhan, dan kami boleh ya Tuhan menerima ya Tuhan santapan rohani yang datang daripada-Mu Tuhan, untuk kami interpretasikan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, buat kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Buka mata telinga dan hati kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang percaya walaupun kami tidak melihat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami memperoleh kemenangan yang datang daripada Tuhan, karena Engkau sudah bangkit. Sudah bangkit pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, Dia benar Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Nyanyi lebih semangat lagi, angkat dua tanganmu, katakan Sebab aku percaya, bukan karena melihat, nyanyi dengan imanmu. namun karena Yang kami buat firman-Mu. Tuhan, sebagaimana kau berkata kepada Thomas, kau melihat lalu kau percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan. Orabakana rabakakana rabaseki. Semua buka suara, agungkan Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bangkit. Kami bersyukur Tuhan, kami hidup. Haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus. Buka suara-Mu, buka suara-Mu. Perdengarkan ke surga, perdengarkan suara-Mu. Pujikan bagi Dia, agungkan namanya. Haleluya. 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 Jangan berdiam, buka suara-Mu, katakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari bergandengan tangan satu dengan yang lain. Mari bergandengan tangan. Let us pray together. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Setiap lutut bertelut tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya tahu sesi ini belum selesai. Ada masih sesi yang lain yang akan kita hadir. Apakah Bapak Ibu ada di sini untuk kita bisa di training bersama, diperlengkapi bersama. Tidak ada satupun imannya yang mundur. Tidak ada satupun yang mundur. Tidak ada satupun yang lemah. Ingat baik satu quote ini. Kalau kau ingin berlari cepat, kau bisa lari sendiri. Tapi kalau kau ingin berlari jauh, kau butuh orang lain. Kita harus lari sama-sama. Itulah the power of unity. Kuasa dari kesatuan, kuasa dari kesepakatan. Tidak ada satupun di antara kita yang mundur. Tidak ada satupun yang menjadi lemah. Kita kuat seperti bara api. Kalau dia terpisah, dia akan mati sendiri. Tidak perlu diapa-apakan, dia akan mati sendiri. Itulah syarat setan. Setan ibaratkan seperti serigala. Bagaimana dia dapat membahak untuk domba-domba itu? Dia tidak akan
satu kelompok, dia ada gembala di sana yang menuntunnya. Caranya adalah serigala itu akan berputar-putar, menakut-nakuti orang yang di sekitarnya, menakut-nakuti gembala domba-domba itu, hingga domba itu lari dan terpisah. Saat dia terpisah, maka serigala itu akan menerkamnya, akan memakannya, menelannya habis. Demikian ingin saya mau katakan, dengar baik, untuk kita kuat kita perlu komunitas, untuk kita perlu kuat kita perlu komunitas, untuk kita mau jalan jauh perlu komunitas yang berkomitmen, untuk kita bisa bersama-sama. Mari bergandengan tangan, saling mendoakan. Buka suaramu, come on. Kami saling mendoakan. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang mundur, tidak ada yang menjadi suam-suam. Kami semangat bersama, kami berkobar bersama. Kami siap dipakai oleh Tuhan, kami siap membawa perubahan, karena kami tahu yang di dalam kami lebih besar daripada yang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Kami saling mendoakan. Mari berdoa, impartasi dengan Dia. Bangun bersama. Jangan pikirkan masalahmu, jangan pikirkan pergumulanmu, jangan seolah-olah kau merasa cuma aku yang punya masalah. No, no, no. Ada Tuhan yang
Tuhan kami hidup, Tuhan kami bangkit, Tuhan kami menang. Demikianlah Tuhan proklamasi iman kami pada hari yang bahagia ini. Seluruh dunia menyambut Paskah, menyambut kebaktian yang sangat-sangat hebat dahsyat. Terima kasih Tuhan membawa kami di retret ini. Sungguh kami nyatakan, sungguh besarlah Tuhan dalam setiap perbuatan-Mu, dari sesi demi sesi, dari setiap acara demi acara, sampai pada waktu ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang terus memperkaya kami. Terima kasih untuk komunitas rohani yang amat sangat kuat, untuk kami bisa bersama-sama, untuk siap menghadapi apapun yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini pula. Kami ada di rumah Tuhan, menyerahkan sungguh Tuhan kami bangkit, untuk kami merayakan kebangkitan-Mu yang luar biasa itu. Kini waktunya kami akan mendengarkan pesan Paskah. Buka hati kami menyadari manusia tidak hanya hidup dari roti nasi saja, tapi manusia juga hidup dari setiap kebenaran firman Tuhan. Garap kami dengan firman itu, karena firman itu pelita pada kaki dan terang bagi jalan kami. Siapa yang punya firman tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, sehingga kami percaya yang memberitakan, yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, ubahkan setiap hidup kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah sama hidupnya lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah luar biasa ini. Berfirman, bersabdalah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Bapa bersabda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya siap dengarkan firman Tuhan, sorakan 3 kali amin. 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 Sebelum duduk, tos kiri kanan katakan selamat Paskah. Selamat Paskah. Tos dengan yang di belakangku, selamat Paskah. Selamat Paskah. Yesus bangkit dan hidup. Haleluya. Luar biasa. Hebat. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Wow, sepertinya kita tidak mau pulang ke sini. Lebih baik kita di sini kebaktian tiap hari. Wah, yang amin bilang pasti kontrakannya udah selesai. Gak bayar rent lagi dia. Oh, luar biasa. Terima kasih untuk semua dukungan serta komitmen kita bersama. Saya tahu acara sangat padat, tetapi Bapak Ibu terus bersemangat. Itu sesuatu yang luar biasa. Bilang dengan sebelah, kamu memang hebat, bilang dengan dia. Wah, luar biasa. Gak pernah saya ikut camp yang begini luar biasa. Sampai senam bukan hanya di dapur, tapi senam pun ada juga di luar sana. Senam di dapur itu lebih luar biasa lagi tadi. Wah, saya terbayang-bayang, istri saya colek saya. Kok kamu bisa nyanjoget dangdut, kata dia. Saya pun tidak tahu dari mana itu. Hanya baru pegang speaker langsung bisa joget dangdut. Luar biasa. Baik, puji Tuhan. Izinkan saya Great Patiasina. Patiasini. Terima kasih. Ayo. Patiasihite. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini slide-nya bisa dibantu? Next slide. Ya. Saya menyampaikan update terkini mengenai Oscar. Sebelumnya dong. Amat sangat luar biasa cerita mengenai Will Smith yang akhirnya minta maaf kepada Chris Rock tentang apa yang telah dibuat menampar seorang komedian. Tahukah Bapak Ibu, Oscar ini begitu besar ceritanya, tetapi bisa tertutup dengan hanya segelintir kisah ini. Orang tidak lagi cerita, next slide. Film apa film yang terbaik? Padahal film yang terbaik ini sangat bagus. Bahkan seorang YouTuber yang pernah membuat tentang video Squid Game, di dalam 24 jam baru 42,6 juta yang melihat. Tapi tahukah Bapak Ibu, video mengenai bagaimana Will Smith menampar seorang komedian itu, di dalam 16 jam viewernya adalah 48 juta. Luar biasa pengaruhnya.
Apa yang ingin saya mau katakan? Next slide. Akhirnya pihak daripada Oscar memunculkan satu komitmen untuk tidak kepada kekerasan, apalagi kekerasan yang dipertunjukkan di depan halayak ramai, sehebat yaitu event festival yaitu Oscar itu. Akhirnya di-ban Will Smith dengan 10 tahun gak boleh hadir di Piala Oscar. Padahal tahu Bapak Ibu siapa aktor terbaik di Oscar tahun 2022? Namanya adalah Will Smith. Tapi 10 tahun dia nggak boleh hadir, nggak boleh ikut di acara ini. Saya ingin ceritakan pada Bapak Ibu, ini poin yang mau saya sampaikan. Next slide. Bahwa satu peristiwa bisa membawa dampak yang besar untuk sebuah perubahan. Sebenarnya itu hanya beberapa menit saja. Peristiwa hanya ditampar, lalu kemudian dia balik ke kursinya. Mengenai apa dan alasan untuk dia ditampar, itu terserah Bapak Ibu bisa cari di Google sana. Tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana itu hanya sebentar saja, tapi akhirnya bisa mempengaruhi baik mengenai cerita, nominasi, nominator, ataupun cerita daripada Oscar yang besar itu. Next slide. Demikianlah rupanya Bapak Ibu, bahwa kita gak bisa memandang kecil tentang yang disebut dengan sebuah peristiwa. Termasuk seorang Elon Musk yang memikirkan tentang yang disebut dengan bagaimana orang bisa wisata ke planet. Dan bagaimana sebuah mobil yang tidak dikendalikan oleh bensin, tapi oleh listrik. Akhirnya muncullah Tesla. Nah Bapak Ibu, orang berpikir begini, itu mah biasa, itu mah kecil. Tahukah Bapak Ibu, bahwa ketika kita hadir di retret ini, itu bukan sesuatu yang biasa. Amin. Itu bukan sesuatu yang biasa. Pendeta ini jadi pendeta dan menyelesaikan teologi dan kemudian menyelesaikan yang disebut dengan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Lahir juga dari retret. Makanya saya percaya Bapak Ibu, ketika kita ada di sini bukan ada sebuah acara yang biasa-biasa lalu orang bilang begini, lo ngapain sih cuma ngabisin waktu dan duit? Saya harus katakan, hello, ini nggak biasa. Dan saya percaya dari sini akan keluar orang-orang yang akan membawa perubahan-perubahan yang luar biasa. Amin. Amin. Olehnya saya yakin, next slide, retret ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kita. Dan saya sangat setuju satu komitmen dari retret. Retret yang sesungguhnya bukan di sini, tapi retret sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini memang kita luar biasa, kita menyanyi, melompat, teriak. Tapi bagaimana dan di mana kita saat menghadapi permasalahan, itu menjadi pertanyaan. Masihkah terang itu menyala? Masihkah semangat itu berapi-api? Masihkah kita berkobar-kobar? Masihkah kita mau bangun saat teduh? Masihkah kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Retret yang sesungguhnya tidak di sini, tapi di rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan di mana kita tinggal. Sekali lagi Bapak Ibu, hal yang biasa itu gak boleh dipandang biasa. Akan bisa terjadi perubahan yang luar biasa. Demikian kebangkitan Kristus. Next slide. Dikatakan Rasul Paulus seperti ini. Next. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Menariknya Bapak Ibu, Paulus tidak menyinggung sama sekali tentang berita dari Bethlehem. Dia tidak cerita bagaimana Yesus lahir, tapi Paulus bercerita tentang yang disebut dengan kebangkitan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, tidak disebutkan Kristus tidak dilahirkan, tidak disebutkan Kristus dinubuatkan, tetapi yang disebutkan Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Next slide. Bahkan dikatakan lebih lagi adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Perhatikan baik Bapak Ibu, gak biasa rupanya itu cerita kebangkitan. Bisa mengubah fokus orang, bisa mengubah tujuan orang, bisa mengubah prioritas orang. Rasul Paulus sendiri berkata, yang ku kehendaki gak kaya, yang ku kehendaki bukan punya mobil mewah, yang ku kehendaki bukan punya apartemen, yang ku kehendaki bukan aku pergi ke surga, tapi yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tetapi sesungguhnya sangat begitu penting rupanya kebangkitan Kristus itu.
Menyiapkan khotbah ini tentu saya berdoa, apa korelasinya antara kebangkitan Kristus dengan tema kita, yaitu jadilah terang. 3 poin saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan itu hidup. Next slide. Ketika saya pergi ke Israel, saya menemukan satu tulisan ini. Next slide. He is not here, but he has risen. Dia tidak ada di sini, tapi sesungguhnya dia bangkit. Saya tahu memang itu sejarah, dan saya tahu itu memang arkeolog. Banyak orang memang sampai sekarang tidak percaya, banyak orang meragukannya, banyak orang berkata, itu berita bohong. Tapi gak usah lebay-lah, udah kalender merah kok. Gak usah lebay-lah, seluruh dunia merayakannya. Masa cuma gara-gara otak lo yang kecil itu lalu kemudian fakta itu terbantahkan? Tak mungkin. Kalender udah menyatakan, nasional udah menyatakan, global udah membuktikan bahwa Yesus itu pernah disalibkan, Yesus itu pernah dikuburkan, mati, betul 3 hari, tapi dia bangkit. Sedang bicara, dia hidup dan tidak pernah mati lagi. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Gak usah lebay, saya gak percaya, gak usah ikut. Bahkan salah satu alasan kita kebaktian hari Minggu adalah kita merayakan kebangkitannya. Makanya ibadah Minggu itu bergairah, ibadah Minggu itu bersemangat. Karena apa? Yesus bangkit dan hidup. Peristiwa di Goa Singa, goa yang gelap. Next slide. Ada apa? Daniel berdoa di sana. Tentu tidak mudah pengalaman itu. Tidak mudah yang disebut dengan pergumulan itu. Dia bukan karena mencuri, dia bukan karena menipu, dia bukan karena ikut yang disebut dengan pinjol, pinjaman online yang sedang marak itu. Dia nggak nipu sama sekali. Dia nggak masuk yang disebut dengan robot apa itu? Sama apa itu? Binomo. Bukan karena itu dia ada di sana. Dia ada di sana karena dia setia kepada imannya, setia kepada Tuhannya. Dia masuk dalam goa yang gelap itu. Tapi saya percaya Daniel yang di sana punya terang Tuhan. Terang Tuhan itulah yang membawa dia. Kalau karena doa dia masuk di sana, kalau karena ibadah dia masuk ke sana, kalau karena nama Tuhan dia masuk di sana, karena nama Tuhanlah juga dia ada di sana. Berdoa, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dan yang luar biasanya, singa yang lapar itu tidak menelannya, singa yang lapar itu tidak mengapa-apakannya, bahkan dijumpai dia hidup dan dia selamat. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu, Allah patung buatan tangan manusia, Allah patung buatan pahatan manusia. Dia punya tangan tidak dapat bisa menggapai. Dia punya mulut tidak dapat bisa memakan dan berbicara. Dia punya telinga tidak dapat mendengar. Dia punya kaki tidak bisa berjalan. Tapi saya mau katakan pada Bapak Ibu, imanmu dan imanku percaya Tuhan kita itu hidup. Dia bisa mendengar, dia bisa menjawab doa. Sekalipun mungkin doa itu hanya sepenggal kata kecil, tapi saya percaya doa didengar oleh Allah. Doa dijawab oleh Allah. Orang yang berdoa pasti didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu, jangan ada satu keraguan sedikit pun. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Tuhan mendengar. Amin. Apakah Tuhan menjawab doa saya? Tuhan menjawabnya. Apa jawaban doa itu? Minimal ada 3. Yang pertama, yes, untuk sesuai kehendaknya. Yang kedua, no, untuk yang melanggar kehendaknya. Wait, tunggu, untuk sesuatu Tuhan memberi yang terbaik buat setiap hidup kita. Yang setuju dengan saya beri tepuk tangan dulu yang meriah. Bapak Ibu, menjalani pergumulan hidup ini penuh dengan struggle, pergumulan. Saya sangat yakin itu. Kita datang ke sini bukan karena kita biasa-biasa nggak ada masalah. No. Saya lihat dari wajah Bapak Ibu dan saya ngaca sendiri, wajah saya pun penuh dengan masalah. Akhirnya saya tahu di tangan saya ada huruf namanya M. Semua ada tangannya garis M. Apa artinya? Masalah. Semua M kan? Apa artinya? Masalah. Coba tangan kiri kurang confirm nama nampaknya. Huruf apa? M juga. Artinya apa? Mati maho. Matilah kau.
sedang bicara kepada kita, Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak akan mati. Henok terangkat ke surga, tapi kemudian saya harus katakan dia memang melalui peristiwa kematian dan langsung terangkat. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu, dari dua hal ini kita tidak bisa terhindar. Tapi tahukah Bapak Ibu, apapun pergumulanmu, bawalah dalam doa, minta kehendaknya, dan saya yakin dia akan sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu, banjir yang kemarin saya punya pengalaman sangat-sangat menyentuh. Karena apa? Mobil yang second ride hybrid. Rupanya hybrid itu bermusuhan dengan yang disebut dengan air. Oh, banjir di mana-mana, luar biasa. Saya menjemput anak ke sekolah, tiba-tiba saya lihat, wow, ini air bah atau bah air. Banyaknya air luar biasa. Sampai saya pusing, saya bilang, buset dah, ini gimana? One way lagi, on Cliff Street. Apa yang saya mau buat? Kalau saya maju, kena mundur, ada truk di belakang. Kalau truknya bisa lewat, lalu kemudian saya mikir-mikir, buset, mau jadi apa mobil saya? Mobil saya bukan perahu, mobil saya tetap mobil. Tapi apa yang saya buat? Saya pikir begini, oke, saya buat pertimbangan. Pertimbangannya apa? Kalau mobil yang di depan saya ini kecil bisa lewat, saya pasti bisa lewat. Saya lihat itu mobil bisa jalan. Tahu apa yang terjadi? Buset, kecil-kecil cabai rawit. Masa dia jalan, gua nggak jalan? Mobil yang di belakang udah mau jalan, saya jalan. Kemudian apa yang terjadi? Betul, saya lewat banjir itu. Saya bilang, luar biasa. 200 meter kemudian, itu mobil batuk. Buset, kok bisa batuk? Apa yang terjadi dengan ini mobil? Batuk lagi, saya nyalain lagi, mesin jalan, tapi waktu di gas, gak ada tenaga. Saya pikir, ayah naon kumaha tahe? Kenapa ini bisa terjadi? Lalu kemudian apa yang saya bilang? Waduh Tuhan, saya keluar, saya lihat aman kok. Apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, saya telepon mekanik bilang, sudah air masuk ke dalam mesin dan baterai hybrid. Saya bilang, wow, bisa terjadi. Padahal bisa lewat 200 meter, mesin masih jalan. Kemudian saya berhentikan di sana, saya bilang ada towing car. Dia bilang, untuk di waktu banjir begini, towing sangat sibuk. Lalu kemudian saya telepon satu mekanik lagi, dia bilang, biarkan dulu Pak, supaya airnya turun. Baterainya kering, nanti akan nyala lagi. Tahu apa yang terjadi? Saya biarkan satu malam di sana. Besoknya, saya ambil itu mobil, tetap sama. Saya start, mesin jalan. Tapi waktu saya gas, batuk lagi lah dia. Saya tes lagi, batuk lagi lah dia. Kalau batuk lagi ini pasti ada COVID-19 di dalam. Kemudian akhirnya saya beranikan telepon towing dan bilang, tolong ambilkan mobil saya. Sebab kalau di Bonar Street dekat Uncle Street itu selalu ada yang disebut dengan ranger yang akan memfind orang yang parkir di sana. Angkatlah melalui towing itu dan kemudian saya foto dulu dengan itu mobil. Peace. Sedih, memang sedih. Telepon insuran, lalu kemudian insuran menyatakan write off. Kok bisa segampang itu? Mobil itu saya suka. 2016 Camry Hybrid dengan status comfort service untuk Uber. Orang yang duduk di sananya selalu menaruhkan 5 bintang untuk Uber. Bahkan ada satu quote di sana bilang begini, nice Camry katanya. Saya tahu karena dia bayar Uber X tapi masuk di Uber Comfort. Saya suka itu mobil. Apalagi hamba Tuhan mau datang namanya Ibu Talita Doori. Saya pikir akan membawa 2 hamba Tuhan ini, minimal bawa ke Blue Mountain, hadirkan dia di sana sebagai kelas VVIP. Very, very important person. Tapi dapat berita apa? Write off. Gak bisa lagi dibetulkan. Dan telepon berkata, ambil barang-barang yang ada di dalamnya. Tinggalkan mobil itu. Saya pukul jidat, saya bilang, buset, kok jadi begini nasibnya? Saya ambillah barang-barang ini. Anak saya bertanya, Dedi, sampai kapan ini diservis mobil kita? Saya berat menjawab seperti beratnya Abraham menjawab kepada Ishak. Saya berkata, Tuhan yang menyediakan. Saya tahu
punya bilang begini, aku suka di mobil Dedi, setiap hari antar pergi ke sekolah. Tapi bapak mana yang tega menjawab dan berkata mobil ini sudah gone, sudah nggak ada lagi. Tapi saya hanya katakan, biarkanlah mungkin beberapa waktu di servis. Tapi kalimat daripada insulen berkata, write off. Mobil itu punya cerita panjang. Mobil itu dibeli dengan harga 8.000. Sebenarnya trade-in dari satu sahabat. Lalu kemudian dihargai oleh pihak Toyota 8.000. Surat sudah ada, tanda tangan sudah ada. Tapi saya berkata, Pak, bisakah itu mobil buat saya? Dia bilang, nggak bisa Pak, sudah ada tanda tangan. Dan ini mobil 8.000 harganya. Kita coba, why not? Tidak ada yang mustahil. Nah gitu. Mujizat terjadi, sekalipun sudah tanda tangan, bisa berubah. Mobil itu masuk ke garasi saya dengan harga yang 8.000 itu. Luar biasa. Sebelum saya tinggalkan mobil itu setelah mengambil barang-barang, sebagai pendeta, aku menumpangkan tangan ke mobil itu. Air mata itu tidak tertahan, berlinang dan berkata, Tuhan, mobil ini datangnya dari mujizat. Aku percaya pun ada maksud Tuhan yang luar biasa. Aku tumpangkan tangan kacanya dan aku berkata, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Aku melambai sejenak. Lebay. Tambahan sedikit supaya jangan mengantuk. Habis sudah serapan tadi kan, biasanya orang datang ke gereja lain loh. Dia lihat mata ke sini tapi pikiran ke tempat lain. Kita balik bila kita bilang amin, dia bilang amin. Amin. Bahaya. Jadi harus ada sedikit cenakanya supaya orang bisa ketawa. Akhirnya dompet pun terbuka. Selama sebulan proses itu. Kemudian telepon demi telepon, email demi email. Kemudian dikatakan, baik Pak, itu mobil memang sah, final, write off. Wah, saya bilang, berarti gak bisa balik lagi, gak bisa. Rejonya minta dibatalkan, asuransinya, CTP-nya uruskan. Wah, saya bilang, berarti sama sekali gak mungkin. Tapi kalimat berikutnya dia bilang, write off-nya, biaya insurannya yang bisa kami ganti karena dia ikut yang disebut dengan market value. Dia bilang kami hargai 19.400. Dia bilang, sebab bahasa Inggris ini kadang-kadang lucu ya. Kadang 19, excuse me, 9 or 19. Sebab satu teman bilang begini, dihargai 10.000 pun sudah luar biasa. Apalagi hargai 19. Tapi saya jelaskan dulu, 19 or 90 or 9. Sebab bahasa Inggris ini susah-susah. Kadang-kadang kayak 8 itu Pak, 88. Berapa yang makan? 8. Tahu tak berapa? Sudah yakin berapa harganya waktu itu? 1.100. Kita bahasa Inggris kita ini luar biasa. Lagi teman itu bahasa Inggris, wah luar biasa. Polisi tahan dia di RBT, ditanya, excuse me, kaun katanya kan, kaun itu kan begitu kan. Yes. Langsung dia bilang sama istrinya di samping, polisinya minta nomor kaun. Inggris kita ini kan Inggris jadi Islamin. Yes, thank you too, thank you 3, thank you 4. 7 tahun udah 20 tahun di Australia, Inggrisnya masih begini. Ya begitulah ceritanya. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, rupanya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Itu poinnya. Semalam saya diisi email lagi, dia bilang, tunggu 3 hari, uangnya akan cair. Yes. Mantap. Luar biasa. Menghadapi. Kita akan pesta Indomie nanti. Dengan coca-cola. Kita akan pesta coca-cola. Sedikit naik sprite. Nah, saya mau katakan buat Bapak Ibu, berdoalah. Karena saat kita berdoa kepada Tuhan yang hidup. Dia mendengar dan menjawab doa kita.
Sebesar apa pergumulanmu, serahkan pada Tuhan. Mungkin engkau bilang begini, Tuhan, manusia tidak pedulikan saya, gak ada yang memperhatikan saya, suami saya gak care dengan saya. Saya mau katakan satu kalimat, Tuhan itu hidup. Dia mau bersedia mendengar dan menjawab doa kita. Sampai sekarang belum ada doa yang pulang tanpa jawaban. Karena kalau ditanya apa kerja Tuhan di sorga, jawabnya adalah menjawab, mendengarkan setiap doa-doa kita. Kau mungkin sedang berdoa buat orang tuamu, pertobatan saudaramu, abangmu, adikmu, siapa orang yang di sekitarmu. Yakinlah, tinggal tunggu tanggal mainnya. Tuhan akan buktikan diri bahwa setiap doa-doa kita itu ada di sana untuk pada waktunya Dia akan mengabulkan dan menjawab setiap doa kita. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang berdoa. Kebangkitan Kristus dikatakan, sia-sialah pemberitaan kami jika Kristus tidak dibangkitkan. Sedang bicara, buat apa jadi kita orang Kristen kalau Tuhan kita Tuhan yang mati? Untuk apa kita mengikut Dia kalau kita mendengar menyampaikan doa kita Dia tidak mendengarnya? Untuk apa kita menyembah Dia? Dia sendiri tidak dapat menolong dirinya. Bagaimana Dia bisa menolong kita? Itu Allah patung, itu Allah buatan tangan manusia. Tapi Tuhan kita hidup. Dia hidup, Dia berkuasa. Kubur tidak dapat menahannya. Kematian tidak dapat menahannya. Hendak saya mau katakan buat Bapak Ibu, Tuhan kita itu hidup. Di mana Dia ada di hatiku, di mana Dia ada di sampingku, di mana Dia ada di sekelilingku, di mana aku ada, di situ Tuhan ada. Khotbah daripada Pendeta Jonathan semalam sangat-sangat menyentuh hati. Karena yang penting bukan apa yang di luar kita, yang penting siapa di dalam kita. Yang penting bukan COVID-nya, yang penting siapa di dalam kita. Kalau ada Tuhan di dalam kita, saya yakin kita gak perlu takut. Amin. Amin. Kalau ada Tuhan di hidup kita, apa yang perlu kita takutkan? Hanya permasalahannya adalah sering kita berjalan dalam gelap. Karena kita juga orang gelap. Tapi kalau kita orang terang, anak-anak Tuhan yang bawa terang, hidupnya sudah jadi terang. Apa yang mau ditakutkan? Next slide. Tuhan itu berkuasa. Kenapa saya katakan Tuhan itu berkuasa? Kalimat berikutnya dikatakan 1 Korintus 15, next slide. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut itu adalah musuh terakhir. Siapa orang hebat di dunia ini? Kaisarkah, rajakah, petinggikah, pejabatkah? Setiap berjumpa dengan kematian, matilah dia, kalahlah dia. Sebutlah mungkin namanya Alexander the Great. Sebutlah mungkin Napoleon Bonaparte. Jenderal-jenderal yang hebat, yang luar biasa itu. Sebutlah mungkin orang-orang yang hebat, yang punya power pengaruh di dunia ini. Hebat benar. Mungkin engkau berkata Dalai Lama, mungkin engkau berkata Mahatma Gandhi, mungkin engkau berkata Muhammad. Mereka orang-orang yang berpengaruh. Tapi saya mau sampaikan berita ini, dan ini faktual. Mereka berjumpa dengan kematian. Mereka kalah. Tidak pernah bangkit. Dan hari ini berita baik buat setiap hidupmu dan hidupku. Yesus mati betul, Dia disalibkan, Dia dikuburkan betul. Tidak ada yang salah dalam itu. Tapi saya mau katakan, Dia bangkit, Dia hidup, Dia menang. Maut dikalahkannya. Next slide. Ada 4 musuh terbesar yang paling ditakuti umat manusia. Apa itu? Next kematian, next setan, next masa depan, terakhir neraka. Ini yang paling ditakutkan manusia. Mengapa? Jawabnya sederhana. Karena dia tidak punya terang. Mengapa? Karena dia tidak ada Tuhan Yesus. Mengapa? Dia tidak percaya kebangkitan Tuhannya. Mengapa? Karena roh yang ada di dalamnya bukan roh keberanian, bukan roh Tuhan. Tapi pulang dari retret ini, berdiri tegak, pandang untuk setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Kematian bukan untuk ditakuti. Haleluya, haleluya. Ketika semua kita, mungkin ada kebanyakan yang sudah kena virus COVID positif, seolah-olah sedang berpikir begini, sebentar lagi aku akan mati. Tapi saya sangat bersyukur bahwa pengalaman itu betul ada, hendak mau membangkitkan iman kita. Kenapa harus takut dengan kematian? Haleluya. Mati itu sudah pasti, tapi surga itu tempat untuk setiap kita. Amin.
Bilang dengan sebelah, jangan takut mati, bilang dengan dia. Yang bilang dengan Anda jangan takut mati, bilang dengan dia. Kau juga bilang dengan dia. Nyuruh-nyuruh orang bilang. Kemarin kamu takutnya minta ampun, baru COVID sudah angkat cover, langsung pindah ke hotel. Betul Bapak Ibu. Ketika virus Delta Omicron, waduh luar biasa, panik setengah mati paniknya. Saya mengalami itu. Bayangkan satu rumah kami kena COVID. Kena juga ya. You and me sama-sama makan mie. Bapak Ibu, takut memang ada, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Amin. Amin. Memang ada takutan. Aduh, gimana nih? Rumah saya belum lunas. Aduh, istriku akan kutinggalkan menjadi janda. Wah. Makanya simpan harta di sorga. Amin. 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 Kalau simpan harta di bumi, takut kita mati, istri kita cari berondong. Bahaya. Bahaya. Simpan harta di sorga, jangan simpan harta di bumi. Takut kita mati, suami kita cari yang lebih muda. Simpan harta di sorga. Kadang-kadang kita udah capek ngumpulin harta. Kita pikir itu bisa kita bawa mati. Tidak. Rumah terakhirmu dengar kuburan. Mobil terakhirmu dengar ambulans. Surat terakhirmu dengar bukan ijazah, surat kematian. Gak ada semuanya rupanya. Telanjang kita datang, telanjang kita pulang. Kita nggak bawa apa-apa. Bawa cincin, ada orang yang nunggu, akan gali kuburan, nyuri cincinnya. Mungkin gigi emas yang susah mau diambil, karena susah dia diambil. Semua masuk. Pernah cerita dengar itu kan di kampung, orang yang menjual gigi emas itu. Saking sombongnya ini, sombongnya bukan main sombongnya, nawar sayur, semua memang jarinya emas semua. Berapa ini bayam ini? Berapa bawang ini semua berapa? Kata dia. Bu, maaf bu, ini cuma 5.000 katanya. Kalau yang ini, oh ini cuma 6.000. Kalau tomat ini semuanya berapa? Udah kesel dia. 8.000. Kita datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa. Kalau kita masih bisa hidup hari ini. Pak Yonatan pun kan kena COVID. Ada kegentaran, saya tahu. Pelayan mau kemana? Ya kan? Cicilan siapa yang bayar? Betul kan? Takut kita. Tapi saya mau katakan, dengan Paskah ini, kita tidak hidup lagi dalam ketakutan. Karena kita tahu, kepastian setelah kita mati, ada sorga bagi setiap hidupmu dan hidup. Amin. Amin. Jangan takut dengan setan. Apalagi dengan Rara. Dino Rara. Suster Niso. Kadang-kadang kita harus bilang begini, setan, lo mau lari atau gua yang lari? Kadang-kadang kita berani sama suami kita, berani sama istri kita, ketemu setan. Tapi katakan buat Bapak Ibu, roh dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Saya pernah banyak menghadapi pelayanan-pelayanan yang begitu. Hampir disantet mati pun pernah. Tapi saya buktikan bahwa Tuhan yang ada di hidup kita lebih besar dari kuasa Tuhan. Gak perlu kau takut. Teman-teman adik-adik yang mau dibaptis, imankanlah. Mungkin ada ancaman kiri kanan, tapi percayalah Tuhan yang ada di hidupmu lebih besar. Ada ketakutan orang-orang yang dibaptis. Nanti bagaimana saya bisa menolak kuasa itu? Masih ada mama saya Buddha, istri saya ini dulu Buddha. Orang mertua saya pun demikian. Dia punya apa namanya itu? Opo-opo itu apa itu? Jimat itu bisa 5 karung. 8.
kok tambah lagi? Apangkar luar biasa banget. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, jangan takut, ada Tuhan yang jauh lebih besar di hidup kita, yang menguasai kita. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Bagaimana dengan masa depan? Gak perlu takut. Bagaimana dengan neraka? Gak perlu takut. Next slide. Poin yang terakhir. Dengan kebangkitan Kristus, sorga menjadi sebuah kepastian. Dikatakan aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus sedang menegaskan, bagi agama lain sorga insya Allah mudah-mudahan, tapi bagi keyakinanku sorga itu pasti. 70 tahun, 80 tahun kemana berikutnya? Jawabnya adalah sorga tempat kita. Kematian Bill Graham sangat menyentuh dunia. Seorang presiden yang hebat ya. Ada sampai di 5 presiden. Dia masih tetap ada itu. Saat dia meninggal, sebelum meninggal pun sudah berkata, my home is in heaven. I'm just passing through this world. Artinya, orang yang mati sesungguhnya cuma pindah alamat. Awalnya kita di Gang Sentiong, yang disebut dengan Jakarta Pusat, kemudian pindah ke sorga. Yang saya mau cerita kepada Bapak Ibu, ikutlah Tuhan, tetap sampai setia sampai pada akhir. Mengapa dia bisa ngomong itu? Jawabnya next slide. Karena dia bilang begini, to receive Christ, pay nothing. Next slide. Follow Christ, pay something. And serve Christ, you have to pay everything. Bukan saja sekarang ikut Tuhan, setia, bayar harga, yes. Katakan amin. Katakan amin. Receive Christ, yes. Kamu gak bayar apa-apa. Gratis, cuma-cuma. Tapi untuk ikut Kristus, teman-teman, khususnya adik-adikku yang akan dibaptis, kamu harus bayar harga. Mungkin orang sudah tidak lagi berteman dengan kamu, ngajak kamu judi. Mungkin gak berteman lagi dengan kamu yang ngajak kamu mabuk. Tapi dengar baik, kau harus bayar harga. Ikut Yesus, teladani dia. Dia pun dikucilkan, dia pun dihinakan, diludahi. Tapi tetap setia. And then, if you want to serve Him, melayani Kristus, you have to pay everything. Doa harapan kami, jangan hanya jadi pengikut Kristus, tapi biar kita semua jadi pemimpin, jadi pelayan Kristus. Amin. Amin. Di sorga gak butuh yang disebut dengan pengangguran, cuma penonton. Kenapa gereja rusak? Karena banyaknya penonton. Dan penonton biasanya tukang kritik. Kritik itu memang bagus. Tapi kalau hari-hari dia kerjanya komplain, gereja ini gak bagus, gereja ini gak bagus, pendetanya gak bagus, pendetanya gak bagus, kursinya gak bagus, kursinya gak bagus, itu artinya mentalitas penonton. Tetapi kalau setiap orang Kristen menjadi murid Kristus, pelayan Kristus, pemimpin di gereja, dia mengerti. Kalau dia kritik, dia sebenarnya kritik balik kepada dirinya. Olehnya ketika kau melayani Kristus, jangan mundur dengan tantangan. Because Bill Graham bilang, to serve Him, you have to pay everything. Ketika saya mengambil bagian untuk menjadi pelayan Tuhan, komitmenku adalah setia sampai garis akhir. Adik-adikku yang dibaptis, setia sampai garis akhir. Saya tahu setan sedang berkata dan mendakwa hidupmu. Mungkin ada di antara kamu yang separuh-separuh, mau baptis gak, enggak lihat. Saya mau katakan, yakinkan imanmu. Bukan cuma engkau seorang. Ada Tuhan yang besar di hidup yang melindungi dan menjaga. Gak perlu kita takutkan yang belum pernah terjadi. Itu hanya asumsi yang membuat engkau mundur dari komitmenmu. Tapi kalau engkau percaya terus kepada Tuhan, ada harga yang dibayar. Setia. Saya percaya demikian Kristus menjadi teladan buat setiap hidup kita. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Next. Saya buka dengan Will Smith. Saya akhiri dengan Will Smith. Sebenarnya dia dapat piala Oscar sebagai aktor terbaik. Film apa yang dibintanginya? Next slide. King Richard. Sedang cerita apa dia? Film ini sangat bagus. Ini adalah kisah nyata daripada Williams sister. Namanya Serena Williams dan Venus. Jarang-jarang dua orang bersaudara bisa menjadi juara dunia tenis. Kalau bermain tenis, dia harus main sampai akhir. Itu yang dikerjakan Roger Federer dan Rafael Nadal serta Novak
Orang Jawa itu, Djokovic. Saudara kepada Jokowi. Quote-nya sangat bagus, next slide. Dia bilang begini, when I'm working on a movie, I will make any sacrifice to finish it. Kalau saya mengerjakan sesuatu, saya harus bayar harga untuk menyelesaikannya. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, next slide. Bukankah Yesus yang mengerjakan itu juga di atas kayu salib? Menyelesaikannya. Sekalipun ada erangan yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Sekalipun ada erangan yang berkata, aku haus. Tapi dia nggak kerjakan setengah-setengah. Dia mengerjakan finish line, garis akhir, finishing well, sampai pada tamatnya. Lainnya sekali lagi saya katakan, retret yang sesungguhnya bukan di sini. Tapi retret sesungguhnya di kampusmu, di sekolahmu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di gerejamu. Masihkah ada semangat retret yang kita bawa hari ini? Saya mau katakan buat Bapak Ibu, banyak yang baik di mana-mana mudah dicari. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Mana yang lebih penting Bapak? Mana yang lebih penting Ibu? Jawabnya adalah orang yang setia sampai akhir. Yesus setia sampai akhir. Via Dolorosa itu dijalaninya. Hari ini ada perjamuan kudus roti dan cawan, sedang mengingatkan kepada kita apa? Apa yang Yesus kerjakan. Dihancurkan tubuhnya, dicurahkan darahnya. Buat siapa? Bukan untuk dirinya. Buat kita semua. Apakah kita orang baik untuk dia mau mati buat kita? No. Justru dia mengasihi kita di saat kita berdosa. Ambil roti itu, ambil cawan itu, bersekutu dengan kematiannya. Itulah jalan hidup kita. Hendak mau Yesus bilang begini, kalau sudah berani memulai dalam Tuhan, setia sampai akhir di dalamnya. Tangisnya Angelina Sondak diwawancarai oleh yang disebut dengan siapa itu Silalahi itu? Rosi Silalahi. Menyentuh hati, tersayat. Selama 10 tahun dia di penjara. Menyedihkan. Dia bilang, gak ada orang yang mau percaya dengan saya. Betul. Sebab dia yang bilang no kepada korupsi. Tapi justru dia yang melakukannya. Dia punya kampanye iklan hebat, luar biasa. Berkata no kepada korupsi. Tapi dia yang mengerjakannya. Saat dia masuk dalam penjara, naik banding, 3 kali naik banding. Turunkah hukumannya? Tidak. Justru semakin naik. 3 tahun dia bergumul, tidak bisa menerima keadaan itu. Saya tahu dia orang Manado, saya tahu namanya Sonda, putri Indonesia, orang pintar. Tapi berubah sudah wajahnya, ganti sudah namanya yang gak bagus dengan imannya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia bilang gak ada lagi orang yang mau percaya dengan aku. 3 tahun dia tidak menerima dibilang sebagai koruptor. Tapi setelah itu dia sadar bahwa orang menjauh dari hidupnya. Dia makan hanya dengan duduk dan piring, hanya lauknya tempe semata. Orang semua menjauh. Dia sadar salah satu cara untuk bisa berdamai dengan keadaan ini, harus aku menerima keadaan ini. Selama 3 tahun dia tidak menerima. Tahun yang keempat dia baru sadar. Di hadapan Rosi dia bicara, yes Rosi, memang aku koruptor. Betapa menderitanya dia. Saya teringat jadi satu ungkapan daripada seorang. Dia bilang begini, if you lose money, you not lose money. You lose money, memang yang kamu hilang sesuatu. If you lose friend, mungkin kau hilang sahabat. Tapi if you lose faith, you lose all. Kalau kau hilang imanmu, kau hilang segala. Olehnya bilang dengan imanmu, apapun terjadi, ikut Yesus sampai pada akhirnya. Jangan jual Yesus karena harta. Jangan jual Yesus karena jabatan. Jangan jual Yesus karena uang. Saya tahu cari uang penting. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, hari Minggu 7 hari kita kerja, 6 hari kita kerja. Hari Minggu ke gereja. Uang itu mau kemana sih? Bukankah uang itu dari Tuhan dan untuk Tuhan? Kenapa 6 hari kita bisa bekerja, lalu hari yang ke-7 pun kita mau bekerja? Ambil waktu, ambil komitmen. Jangan jual hari Minggu demi uang. Untuk kau bilang, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Saya mengerti nilai dolar. Saya mengerti nilai dolar Australia. Saya paham itu. Tapi jangan jual hari Minggu harinya Tuhan hanya dengan uang. Pak, bisakah aku ke gereja dulu baru kemudian kerja? Mantap.
Aku mendukungnya dan mendoakannya malah. Tapi kalau kau tidak ke gereja hari Minggu hanya karena uang, saya harus bilang begini, sayang 1000 sayang. Karena uang gak bisa bikin apa-apa. Iya, uang betul penting, tapi bukan yang menjadi segala-galanya. Bapak Ibu, setialah sampai akhir. Hidup penuh tantangan. Yesus jadi teladan buat kita. Jalan salib, dia setia sampai akhir. Tepuk tangan dulu yang berikan buat kita yang kuat. Mari kita bangkit berdiri, datang kepada Tuhan. Haleluya. Sampai akhir kau menutup mata. Ku tetap setia. Pejamkan matamu. Mari kita bersama datang kepada Tuhan dalam doa. Hari ini ada 4 teman kita yang mau dibaptis. Mungkin kau masih ragu. Mungkin kau berkata, aku masih belum yakin, Pak. Aku pernah dibaptis anak-anak, aku belum pernah mengalami baptisan dewasa. Dengar, orang yang di sebelah kayu salib itu, di ujungnya baru dia berkata, ingatlah aku kalau engkau sampai di Firdaus. Belum ada kata terlambat. Saya bersama dengan beberapa hamba Tuhan akan membaptis Anda. Belum tahu kita besok kapan mau dibaptis. Covid di mana-mana. Kalau retreat ini kita bisa seperti orang merdeka. Kenapa kau tunggu besok kau mau dibaptis? Kenapa kau tunggu tahun depan? Jika besok mati, kita gak tahu kemana. Baptisan selam baptisan Yesus. Yesus diselamkan. Kalau Yesus gak diselamkan, saya pun gak mau dibaptis. Saya dari latar belakang gereja tua dulu, HKBP, Luther, Presbyterian. Saya menghargai semua baptisan gereja. Tapi mengapa saya dibaptis? Karena Yesus juga dibaptis di sungai. Sedang bicara kepada saya, komitmen itu penting. Mati dalam hidup yang lama, dikuburkan, keluar dari air, bangkit, hidup yang baru. Itulah makna baptisan. Gak ada orang dikubur setengah. Gak ada yang dikubur cuma jidat. Dikubur semuanya, masuk dalam air, keluar, hidup yang baru. Tuhan, ini yang kami mau katakan. Kami mau setia sampai akhir. Karena kami sadar gak perlu khotbah yang banyak. Peristiwa 2-3 tahun ini COVID sudah jadi khotbah yang nyata. Ada orang yang punya tabung gas, mati juga. Kaya, mati juga. Tapi hari ini betul kami mati nanti. Tapi sorga sebuah kepastian. Bagi mereka yang setia, Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Pejamkan matamu, doa. Doa. Doa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kami bisa retret. Tuhan, terima kasih. Benarnya setengah-setengah kami mau retret. Gak berpikir kami bisa retret. Terima kasih firman-Mu. Ada banyak nubuatan Kau bicarakan dalam hidup kami dalam beberapa sesi dengan Pak Yonatan. Banyak firman-Mu menyentuh, menguatkan kami. Kau bisa dia tahu masalahku. Kau bisa dia tahu pergumulanku. Itu mungkin seruanku. Itu artinya Tuhan ini, Dia tahu kau siapa. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu pergumulanmu. Kalau Dia berfirman, menegur engkau, mengingatkan kembali, supaya Tuhan mau. Jangan engkau mundur dari Tuhan. Jangan kau tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena oleh dunia ini. Jangan lupakan Dia. Yesus mau hidup, Yesus mau bangkit. Dia melebihi, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa disandingkan dengan apapun. Tidak bisa ditandingkan dengan apapun. Dia Tuhan yang hebat, luar biasa. Berabakkan darah masa. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk kebaikan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Kami Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Bapa. Kau hebat luar biasa. Angkat tanganmu
saya berharap cukup apa yang kita sediakan. Seandainya tidak cukup, cari cara yang lain bagaimana kita bisa mengikuti perjamuan kudus. Tahukah saudara, Tuhan baik buat hidup kita. Sementara kau terima roti dan anggur, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan. Ada yang sakit hari ini? Percaya, biru Yesus menyembuhkan atas kehidupan kita. Bukankah Tuhan baik? Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, dan Dia beri jaminan dalam hidup kita. Saya berdoa kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru pada hari ini. Haleluya. Bisa buka rotinya sama-sama. Cukupkah? Ada yang belum mendapatkan? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kuat pada saat ini. Kami kagum akan Tuhan. Kami orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya, perjamuan kudus pada pagi hari ini boleh mengokohkan perjalanan iman kami. Oh, luar biasa Tuhan. Angkat rotimu dengan tangan kanan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan ke atas. Darah-Mu suci, darah-Mu beri kehidupan. Katakan bersama. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyucikan dosa kami dengan curahan darah. Dan ini luar biasa bagi hidup kami. Kami dibenarkan bukan karena perbuatan kami, tapi karena anugerah-Mu. Bapak Ibu, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama. Duriana lama syukaya, jenata kaya kaya, jenara masyikah nama. Yang bisa berbahasa roh berbahasa roh. Kirana lama syukaya kaya, lenek asur di dalam. Lihat tangannya sedang menjamah. Lihat kasihnya sedang melawat hidup kita. Lihat sesuatu perubahan sedang dibuat dalam hidup orang itu. Sebab Dia hidup, sebab Dia berkuasa, Dia sedia bertobat buat orang yang mengasihi Dia, yang setia kepada Dia. Kerjakan ya Roh
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan kita selesai dengan perjamuan kita. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Kau hidup, Kau berkuasa untuk menyediakan tempat bagi setiap kami di surga. Di dalam nama Yesus semua yang sudah diberkati Tuhan berkata amin. Sekali lagi katakan selamat Paskah satu dengan yang lain. Maka 3 kali bersama. Silakan duduk Bapak Ibu sebelum kita selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Ada beberapa hal yang kita akan bagikan dalam pengumuman yang ada. Yang pertama, habis ini kita kan masih punya waktu nih kira-kira setengah jam. Habis ini nanti kita akan mengadakan baptisan ya. Jadi, oh iya masih ada persembahan. Ya sudah, saudara siapin dulu persembahannya. Habis pengumuman kita persembahan ya, oke ya. Jadi kita nanti akan ada baptisan. Ada berapa? 4 orang ya? 4 orang dibaptis dari ini. Ini tidak terschedule mestinya ya. Jadi hari ini kita akan persembahkan 4 jiwa di hadapan Tuhan. Masih ada lagi nggak yang mau dibaptis? Kalau masih ada cepat, karena kali ini pemerintahnya hampir baptisan. Ya. Oke, karena saya dulu ya. Baik, mari kita akan berdoa untuk persembahan kita sebelum kita selesai. Ada lagi? Hai? Kita dengar? Testing. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi kita akan siapkan persembahan kita dengan baik. Kalau ada dari saudara yang mau transfer, boleh transfer kok. Ya. Lebih baik transfer atau telat begini? Menurut Pastor Yonatan lebih baik transfer katanya. Nah, bagi saudara yang mau transfer boleh ke account gereja. Semua persembahan kita hari ini kita persembahkan kepada panitia retreat. Ya, jadi panitia retreat menyelesaikan seluruh keuangan yang ada. Saya berharap sih setelah pulang besok ketua retreatnya bisa tidur dengan nyenyak. Biasanya kalau retreat yang tidak bisa tidur kan ketuanya. Kita berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Bapak Surgawi, kami persembahkan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu pekerjaanmu membutuhkan dana untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Biar dipakai jadi hormat kemuliaan nama. Sekarang berkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya, membuka berkat yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan yang biasa dalam hidup kami. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nyanyikan lagu ini dan bawa persembahan kita. Engkau memberkati aku lebih paling
kemungkinan late lunch-nya nggak apa-apa ya. Kita akan menyaksikan 4 sahabat kita yang akan dibaptis pada hari ini. Luar biasa ya, lihat bagi nama Tuhan. Dan kemudian kita ada lunch, dan jangan lupa kita akan kumpul ke sini dulu terlebih dahulu untuk games. Bapak Ibu, gamesnya luar biasa, hadiahnya mantap ya. Jadi jangan lupa timnya masing-masing dicari timnya, oke? Kemudian jam 3.10 jangan lupa kita ada DBS. DBS itu Discovery Bible Study. Jadi Bapak Ibu yang punya anak bisa kumpul di sini, tapi yang nggak punya anak yang sudah besar juga mau kumpul sini juga nggak apa-apa, karena ini kita khususkan untuk family, bisa sharing sama anak-anak kita tentang firman Tuhan. Jadi Pastor Yohana akan bagikan buat kita ya. Saya rasa itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ada satu hal lagi, lunch kita agak mundur jam 12.30 karena ada keterlambatan dalam delivery. Dan satu lagi, saya mengingatkan untuk setiap orang membawa air minumnya masing-masing ke dalam kitchen, karena air minum sudah nggak ada, jadi bawa botolnya masing-masing, karena kasihan kalau kehausan di situ. Cuma disediakan air panas untuk coffee and tea. Itu aja. Silakan untuk proses pembaptisan dimulai. Thank you. Mari kita selesai dulu dengan ibadah yang ada. Siapa yang berkati dengan hari ini? Ini apresiasi yang paling baik buat kita hari ini. Tapi itu kita pakai berdiri, kita selesai dengan ibadah kita saat ini. Kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kami tumpangkan tanganmu sekali lagi atas setiap kami, biar setiap kami boleh berpisah satu dengan yang lain dan ibadah ini untuk mempersiapkan juga nanti akan ada baptisan, ada acara-acara sepanjang hari ini. Kami mau menikmati anugerah-Mu yang luar biasa, fellowship juga Tuhan berkati. Para malaikat-Mu menjagai setiap kami, tidak ada mara bahaya, kecelakaan, pengaruh COVID, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berpisah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua kita berkata amin. Kita mau welcome beberapa teman yang baru datang, yang mengikuti acara ini ada Bapak dan keluarga.